Ayamnya ditaruh di sini guys, walaupun bercampur dengan lain-lain. Pada hari ketiga setelah kita udah isolasi dan segala macam, memang si Wesam ini tiba-tiba ada mengap-mengap gitu loh. Nah tapi setelah saya tunggu selama 3 hari, keadaannya nggak kunjung baik dan nggak kunjung bagus. Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di Michael.vlog. Nah sebelum kita mulai vlog hari ini, saya mau memberi selamat kepada semua pemenang ACI Cup yang ke-9 buat para juara-juaranya. Selamat buat yang belum juara, jangan berkecil hati dan teruslah berjuang. Nah sedikit cerita tentang ACI Cup 9, walaupun kita tidak ikut secara langsung sebagai peserta, tetapi ikan-ikan yang kita pilih sebagai market approve berhasil merenggut juara 1 di kelas L ya. Juara 1 di kelas L dan juara 1 di kelas medium. Jadi dua-duanya itu dipakai oleh teman-teman kita. Nah terus kemarin juga ada 2 ikan yang juara, walaupun cuma juara 6 dan juara 7, yaitu kelas small. Itu ikannya dipilih sama Hans pribadi dan di grooming oleh saya di rumah saya. Nah sebelum kita mulai, ada sedikit update karena kita mau pindahin rumah nenek, karena rumah nenek udah mulai akan di akan mulai diambrukin. Kita akan pindahin groomingan kita sementara ke ruangan ini. Nah ini kita udah siap-siapin, walaupun memang ini ruangannya nanti akan menjadi ruangan yang terisolasi sendiri. Jadi di sini akan ada 42 akuarium. Nah di sini saya kebagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akuarium ya. Jadi kurang lebih sama lah kayak rumah nenek. Bedanya di sini nanti akan ada akuarium bawahnya. Cuman saya masih berpikir akan saya pakai untuk akuarium grooming lagi atau nantinya akan kita pakai untuk sump filter. Cuman sih ini semua jalur air udah siap, lampu udah siap, cat udah siap, tinggal bersih-bersih dan masang AC doang. Jadi sedikit update, rumah nenek akan pindah ke sini. Nah ikan-ikan yang akan pindah ke sini yang pertama adalah si Volvo, lalu Warrior, Bernard, sama bukan Chen, satu lagi Sensei. Jadi akan ada 4 ikan. Nah kemarin itu kita grooming di sana udah agak kurang bagus karena memang udah jarang banget ke sana, makanya kita mau buru-buru pindahin ke sini. Dan mau kita siapin untuk kontes di Pontianak. Nah, hari ini sebenarnya videonya ini video duka karena kita ada korban lagi. Saya mau menjelaskan dulu kronologinya seperti apa, penyebab-penyebab yang kira-kira bisa menyebabkan ini apa, dan akhirnya hasil akhirnya seperti apa. Jadi kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi kemarin kalau teman-teman tahu kita ada kedatangan Liga Inggris. Nah Liga Inggris ini memang spesial banget. Nah salah satu yang spesialnya itu adalah namanya si West Ham. Nah si West Ham itu begitu datang memang normal, baik-baik saja ada di tank ini ya. Nah pada hari ketiga setelah kita udah isolasi dan segala macam, memang si West Ham ini tiba-tiba ada mengap-mengap gitu loh. Walaupun teman-temannya udah adaptasi semua, kayak contohnya si Everton, si Chelsea, ini kan semuanya udah bagus. Kira-kira benangnya pada waktu itu seperti ini. Cuman saya ngelihat ada sedikit mengap-mengap di mulutnya gitu. Nah akhirnya singkat cerita ya saya harus obatin ikan itu. Nah mengap-mengap itu sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya teman-teman ya. Karena ini videonya kali ini tentang edukasi, walaupun saya berduka saya mau membagikan ke teman-teman. Jadi kalau ikan baru datang itu memang kalau kita oplosnya kurang baik atau adaptasinya kurang baik, itu bisa menyebabkan yang namanya gagal adaptasi. Nah di kasus ini memang adaptasi kita udah cukup baik. Kita udah melakukan yang namanya persamaan suhu selama sekitar 15 menitan. Lalu kita melakukan namanya proses aklimasi dengan melakukan oplosnya itu selama kalau nggak salah 50 menitan deh. Jadi 5 kali 10 menit.
Nah, jadi salah satu indikator ikan itu kalau baru datang, teman-teman harus ngelakuin proses itu semuanya. Nah, ini di vlog saya semua udah sering disebut lah, jadi teman-teman nggak mungkin terlewatkan. Nah, pada intinya setelah kita melakukan proses aklimasi dan adaptasi yang baik, kok si ikan ini masih mengap-mengap gitu loh. Jadi ada faktor-faktor lainnya yang bisa bikin ikan teman mengap-mengap. Nah, ini teman-teman perlu note juga, karena kalau misalnya teman-teman mau adopsi ikan dari tempat lain, proses ini tuh harus dijalankan. Nah, yang paling pertama banget kalau kita lihat kenapa sampai ikan bisa gagal beradaptasi itu adalah ikannya kurang puasa. Jadi begitu sampai ke sini, dia terlihat seolah-olah beradaptasi, tapi dia karena kurang puasa sebenarnya pencernaannya nggak baik dan ada makanan yang membusuk di perut dia. Nah, tapi di Wesam ini itu bukan case-nya, karena kita lihat perutnya Wesam itu nggak kembung sama sekali, dan teman-teman juga pertama kali lihat dia keluar kantong itu tidak ada yang namanya ngambang dan segala macamnya. Nah, sampai beberapa hari ke depan pun si Wesam itu masih baik-baik aja dan sudah mulai mengeluarkan kotoran gitu. Nah, kasus yang kedua adalah mungkin sebenarnya karena memang namanya ikan arowana ini sebelum dikirim itu selalu dilakukan namanya cosmetic surgery. Jadi ketika surgery-nya itu sudah selesai dan kita ngelihat ikannya sebenarnya udah oke-oke aja, tapi sebenarnya yang namanya recovery dalamnya atau luka dalamnya itu belum sembuh. Sehingga pada waktu pengiriman dia sebenarnya masih lemes. Nah, pas kita lagi mau adaptasiin, dia udah lemes, ganti airnya juga parameternya juga agak berbeda, apalagi dari hulu, dari Pontianak, dari segala macam itu kan airnya berbeda-beda. Nah, yang saya lihat itu Wesam itu terkena yang namanya gangguan pernafasannya. Jadi waktu itu yang saya tangkap tuh justru mengap-ngapnya itu gara-gara pernapasannya. Nah, kita udah coba berbagai macam hal, intinya Wesam harus ninggalin kita. Nah, ini kita masih simpen Wesamnya karena kemungkinan besar kita mau jadiin Wesam ini sebagai patung hiasan ya, kayak yang dulu-dulu kita pernah lakuin, karena ini adalah salah satu ikan yang paling saya sayang juga gitu loh. Nah, kita lihat si Wesam nih, berantakan banget. Wesamnya ditaruh di sini guys, walaupun bercampur dengan lain-lain. Kemarin saya udah bilang sih Wesamnya ini harus ditaruh dengan posisi terlentang seperti ini supaya bentuknya nggak hancur ya. Kita buka dulu. Saya udah sengaja sih. Nah, ini. Nah, jadi terlihat si Wesam ini walaupun bentuknya udah tidak bernafas dan tidak bernyawa, masih bagus banget ya. Teman-teman masih bisa lihat nyendoknya di sini, di sisi sini. Terus teman-teman bisa lihat dayungnya masih panjang. Dan kebetulan teman-teman kalau lihat di sini sisiknya ada yang mulai kebuka. Nah, nanti saya akan jelaskan secara detail habis kita ngeliat patungnya aja. Ini ekornya juga kelihatan kan masih kerang banget. Nah, ini sih saya rencananya pengen saya jadiin patung nih, jadi masih saya simpan. Habis ini mungkin saya akan langsung kontak yang buat itu taksiderminya. Nanti teman-teman lihat juga ya, warnanya Wesam tuh semua merahnya pun ini udah posisinya meninggal ya. Ini masih ada siluet merahnya nih, kelihatan nggak sih? Jadi sebenarnya ikan ini akan menjadi sangat bagus sekali sebenarnya. Cuman ya apa boleh buat, dia udah ninggalin. Nah, kembali lagi ke kasusnya si Wesam. Jadi ketika ikan itu gagal pernapasan, sebenarnya apa aja sih yang bisa kita lakukan? Jadi pertolongan pertamanya itu pasti kita akan harus rendahkan airnya. Nah, rendahkan airnya supaya apa? Supaya dia berenangnya tidak terlalu capek teman-teman. Tekanan airnya juga akan semakin rendah. Pada saat itu saya lakukan itu. Dan yang pastinya yang namanya arus itu harus kita matiin ya, karena supaya dia tuh tenang. Nah, habis itu terakhir kali kita harus matikan lampunya
dan kita tutupin semuanya hitam supaya dia makin tenang lagi. Jadi waktu itu kita udah lakuin itu dan kita kasih oksigen murni selama 3 hari. Nah setelah selama 3 hari kita kasih itu, mengap-mengapnya tuh kayak berkurang dikit gitu loh, nggak hilang. Nah biasanya kalau memangnya mengap-mengapnya nggak hilang kayak gitu, selalu saya lakukan cara kedua. Cara kedua saya adalah saya ambil ikannya, saya packing di plastik, saya suntikin oksigen yang banyak, dan saya kasih di styrofoam box, saya kasih aquascape. Nah tujuannya apa? Karena biasanya ikan yang tidak beradaptasi itu atau ikan yang jadi agak banyak memang airnya pencernaan atau pernafasan, biasanya cenderung untuk melepaskan lendir mereka. Jadi biasanya kalau lendir mereka lepas banyak, mereka mengap-ngap, biasanya air itu akan jadi busuk, jadi bau gitu loh. Jadi pas kita packing, kita kasih aquascape untuk menunda lepasnya lendir dari si wesam tadi gitu. Nah setelah saya lakukan itu pun juga tidak membaik ya, nampaknya tetap menggap-menggap. Nah terus saya mikir lagi, ternyata kayaknya ada cara terakhir lagi yang saya bisa lakukan. Apa? Karena kalau air di sini kan air tanah. Nah, air tanah itu kan mungkin TDS-nya agak tinggi, terus lebih tidak murni lah. Akhirnya saya memikirkan untuk mengganti airnya pakai air RO. Nah kemarin kita ganti airnya pakai air RO itu, kita minta dari Alyong Red. Terima kasih Om Alyong udah bantu kita. Kemarin itu kita ngambil beberapa plastik. Nah di plastik ini jadinya diganti air RO setiap harinya sebanyak 20%, karena kalau ikan yang lagi adaptasi dan lagi mengap-ngap itu selalu fisiknya lemah untuk beradaptasi ulang gitu. Jadi kita gantinya pelan-pelan. Nah selama pergantian air itu kita selalu pakai aquascape juga gitu. Nah sebenarnya di hari kelima, hari keenam itu ada sedikit kabar baik dari si wesham. Jadi si wesham itu sebenarnya mengap-mengapnya itu udah berkurang teman-teman, sudah kecil gitu loh. Dan akhirnya saya memutuskan untuk taruh dia balik ke tanknya dia, karena kan mengap-mengapnya udah nggak ada. Nah akhirnya pas taruh balik di tank, benar mengap-mengapnya memang sudah hilang. Tapi mungkin karena selama itu dia kekurangan oksigen atau memang fisiknya lemah dan tidak mau balik seperti semula ya, akhirnya dia pun jadinya terkena gangguan pencernaan juga. Jadi dia yang tadinya nggak kenapa-napa akhirnya agak bengkak. Makanya tadi di patungnya ini kan saya bilang dia perutnya agak sedikit kebuka-kebuka sisiknya dan agak sedikit kembung gitu loh. Nah akhirnya setelah kembung kayak gini dan nggak ada mengap-mengapnya, saya memberanikan diri untuk pakein heater. Nah, saya pakein heater, saya kasih obat ciprofloxacin sama super tetra. Gunanya satu untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di airnya, kedua ciprofloxacin untuk ngilangin gas yang ada di perutnya. Nah tapi setelah saya tunggu selama 3 hari, keadaannya nggak kunjung baik dan nggak kunjung bagus. Akhirnya di hari ketiga, dengan tanpa mengap-mengap, tanpa terbalik, si wesam pergi akhirnya. Nah, jadi ini sebuah pembelajaran yang saya mau bagikan di tengah-tengah lagi maraknya kontes, lagi pada happy dapat juara. Nah, ini saya harus bagikan karena menurut saya ini tuh penting banget gitu loh. Jadi kalau boleh saya recap, saya ulangin lagi, kalau ikan baru datang itu teman-teman harus pastikan puasanya cukup. Jadi jangan mau kalau misalnya dikirim dari sana tiba-tiba puasanya kurang gitu loh. Kedua, kita juga nggak mau kalau misalnya habis cosmetic surgery itu kita langsung dikirim. Kan biasa kalau beberapa orang kan langsung maunya kirim cepet-cepet gitu loh. Nah kita mesti nunggu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu gitu loh. Nggak apa-apa lama sedikit tapi pasti aman gitu. Nah ketiga ya, begitu sampai sini proses aklimasinya harus baik dan juga teman-teman harus melakukan karantina. Nah karantina itu biasanya saya selalu pakai yang namanya Sunprima untuk airnya itu tetap baik. Nah, saya tambahin aerator juga, atau teman-teman kalau mau pakai obat lain bisa pakai namanya ciprofloxacin gitu.
Nah singkat cerita, setelah si West Ham ini semuanya akhirnya udah ninggalin gini, tapi kita tetap dapat anugerah, kita tetap dapat kebaikan atau itikat baik dari yang ngirim. Akhirnya kita akan diganti 1 ekor juga untuk gantinya West Ham, yang nantinya kita akan kirim minggu depan kemungkinan. Jadi teman-teman akan bisa ngeliat gantinya West Ham minggu depan. Nah itu dia sedikit sharing saya tentang West Ham dan partai Liga Inggris ini. Nah mumpung kita ada waktu, sekarang mungkin kita akan mengupdate sedikit-sedikit Liga Inggris yang lainnya. Beberapa udah meninggalkan kita. Satunya Tottenham. Tottenham itu kemarin sempat stres juga di sini. Jadi adaptasinya udah baik. Ini kan tanknya Tottenham udah kosong nih. Dia adaptasi dengan baik, cuman mentalnya kurang bagus. Akhirnya kita memutuskan untuk bawa dia ke tempat grooming yang bener-bener anti stress free lah ininya. Nah akhirnya kita bawa, dan di sana dia beradaptasi dengan baik, bahkan baru di hari pertama gitu loh. Nah ini sisanya kita masih bisa lihat si Chelsea beradaptasi dengan baik, berenangnya udah tenang banget. Dan anehnya dari ikan ini tuh semuanya maunya makannya cuma udang, nggak mau makan yang lain. Justru kadang-kadang kalau baru beradaptasi itu biasanya dia mau makannya yang lain gitu loh. Nah satu ilmu lagi, kemarin saya selalu bilang kalau ikan baru datang itu sebenarnya jangan langsung dikasih makan udang. Kenapa? Karena menurut saya udang itu ada salah satu makanan yang mencernanya butuh waktu lumayan lebih lama ya dibandingkan makanan yang lain. Nah saya dulu selama beberapa tahun tuh saya salah paham. Saya kira udang yang paling cepat dicerna. Nah setelah saya pikir-pikir lagi dan saya praktekkan, ketika saya makanin udang, kodok, dan ulet, nah justru yang paling lama mengeluarkan kotoran itu justru si udang ini gitu loh. Jadi awal-awal tuh kita harus kasih coba makan paling bagus sih kodok teman-teman. Nah ini posisinya masih kurang galak, tapi udah benar-benar tenang dan masih agak kurus ya, karena sekarang kita masih posisinya makannya masih 4 potong kecil udang aja. Nah ini yang lainnya Everton ini udah sangat adaptasi banget. Kemarin kita lakuin operasi di matanya ya, jadi matanya udah balik lagi seperti semula. Nah ini kayaknya ikan pertama dari Liga Inggris yang akan kena progres nih si Everton nih. Nah yang bawah lebih-lebih lagi nih saya. Nah ini saya kaget nih, yang dua bawah ini si Clinton 1 sama Clinton 2 justru adaptasinya paling cepat dan paling galak gitu loh. Nah ini juga mungkin minggu-minggu ini akan melakukan proses tanning. Kita lagi pesen lampunya, lagi tunggu lampunya datang juga. Nah sisanya ada beberapa lagi, pokoknya masih lengkap sih, kecuali Tottenham dan West Ham. Semuanya ini akan kita persiapkan ya untuk kontes-kontes di kemudian hari. Apa ini? Nah ini si Manchester City udah benangnya udah tenang juga, semua udah makan juga. Nah ini kemarin kita kehabisan tank ya teman-teman, jadi kita terpaksa taruh di treasure box. Ternyata di treasure box ini adaptasinya juga cepat dan enak. Cuman kalau siang hari dia masih sedikit suka kaget ya, karena ada matahari. Nah ini Aston Villa, Manchester United, semuanya udah adaptasi lah intinya. Nah ini ada salah satu kesayangan saya. Kemarin si Leicester itu kita akhirnya memutuskan untuk operasi mata juga. Kenapa teman-teman nanya kok tanknya warnanya ungu airnya? Nah itu kita kasih obat ya. Jadi biasanya kita tiap kali habis operasi cosmetic surgery itu kita kasih obat untuk dia anti bengkak, anti infeksi, dan supaya cepat pulih. Nah ini sih habis operasi ini saya harapinya setelah ganti air dan segala macamnya ini adaptasinya kembali dengan normal lagi. Nah kalau udah mau makan lagi ya kita bisa mulai nih project Inggris kita.
Nah, itu dia kira-kira pembelajaran hari ini dan sedikit update dari saya. Nah, kedepannya ini gudang ini sebenarnya ada beberapa hal yang mau saya perbaiki karena memang untuk meng-grooming di daerah sini ini masih agak kurang nyaman. Jadi mungkin cahaya-cahaya yang di atas itu nanti akan saya tutup semua, kalau teman-teman bisa lihat. Dan samping-samping gudang ini mungkin saya akan tutupin dengan paranet. Jadi ini akan kita buat lebih gelap lagi. Nah, sirkulasi udaranya nanti kita akan pikirkan apakah kita bisa pakai AC yang jumbo banget atau kita bisa pakai exhaust yang banyak atau beberapa AC dan beberapa kipas gitu. Tapi so far keadaannya seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin sedikit updatean, walaupun agak sedih tapi ini harus diceritakan. Terima kasih yang udah support kita, sekarang udah mau di 40.000 subscriber. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semuanya itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.